Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan penjelasan dalam kitab Al-Hikam, Syarah Al-Hikam, bab idza aradta an ta'rifa udruka indallahi fangdur aina aqamak. Di mana penjelasan kali ini itu akan lumayan menarik karena di sini kita akan menjelaskan beberapa hal kita mengetahui kedudukan kita di sisi Allah itu sebagaimana. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nalikone aradtu ngarep apa sira anta arifa yen to ngerti apa sira udruka ing pangkat sira indahu ing sandinge Allah Subhanahu wa taala. Hal angta ana toh utawi sira minal maqbulina setengah saking diterimane amal as-si'adai kang bejak kabeh au utawa minal mardudina setengah saking wong kang ditolak amale al isqiyai hale celaka. Fangdur mongko ningali apa sira fima ing dalem dza yuqimuka mongko nangi akan Allah apa sira minat taati saking taat au tudaha famangkana mongko utawi mangkan ono min ahlis si'adah saking ahli bejo wal qabuli lan terima apa amal isti'maluhu ngelakoaken ing man apa maulahu benderane apa man fima ing dalem barang yardihi kang ridho Allah apa man anhu saking man min anwani saking piro-piro warna saking warnane atau ati piro-piro taat. Jadi di sini ada idza aratu an ta'rifa qadruka indallah hifangdur aina aqamak, di mana apabila seorang hamba ingin mengetahui di mana kedudukannya di sisi Allah, maka lihatlah di mana sekarang kita ditempatkan oleh Allah. Ditempatkan maksudnya itu di dalam kita diberi kesibukan oleh Allah itu di mana, seperti itu. Indallahi fangdur aina aqamak, di mana kita ditempatkan oleh Allah sekarang dalam segala kesibukannya. Jadi sudah jelas dari pengertian saja. Kemudian ada beberapa hikmah dari penggalan dawuh ini, di mana hikmah ini mengajarkan bahwa kita itu sebagai hamba Allah itu untuk selalu mengukur kedudukan spiritual kita atau tingkat kesadaran kita seseorang di sisi Allah bukan melihat dari segi harta, pangkat atau jabatan yang tinggi sekalipun, itu tidak ada apa-apanya, melainkan kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk mengetahui tingkat kedudukan kita di sisi Allah, dengan tidak membandingkan dengan harta kita, pangkat kita kepada orang lain, tetapi melainkan kita itu harus merenungkan diri kita sendiri, semua jenis aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Selanjutnya ada beberapa kriteria orang yang cara mengetahui kedudukan kita itu ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, lihatlah di mana Allah menempatkan Anda. Contohnya, sekarang kita sebagai seorang santri, kita sudah jelas di sini itu insya Allah sholat terjaga karena kita selalu ikut berjamaah karena ada suatu kewajiban yang harus kita kerjakan. Jadi kalau orang-orang yang di luar sana yang belum
belum bisa mengikuti seperti kita, mungkin sholatnya masih belum terjaga atau belum bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Itu. Yang kedua, disibukkannya dengan zikir dan Al-Quran atau ketaatan. Jadi seperti itu, dimana Allah itu memberi kesibukan kepada kita itu melewati kita membaca zikir atau membaca Al-Quran setiap harinya. Dengan itu Allah akan memberikan rahmat atau kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Lalu disibukkan dengan dunia. Jadi kita disibukkan dengan dunia, contohnya untuk menghibah atau mengolok-olok orang lain, itu adalah jenis kedudukan kita yang di sisi Allah. Dimana ada juga yang disibukkan dengan manusia, kita selalu ikut campur dengan urusan orang lain sehingga kita tidak memikirkan apa yang seharusnya kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita harus memberikan, kita selalu ikut campur dengan urusan orang lain sehingga pada saat itu kita itu memiliki masalah. Kedekatan dengan Allah itu sangat renggang, tetapi kita tidak dipermasalahkan, malah kita mempermasalahkan urusan-urusan yang tidak penting seperti itu. Lalu dihadapkan dengan ujian. Sebagian besar umat manusia pasti ada kalanya naik dan ada kalanya turun, dimana sedang turun kita mengalami musibah, banjir, sebagainya, musibah dari alam ataupun musibah dari hal ekonomi dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cobaan kepada umatnya itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak Allah lebih-lebihkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwa hambanya itu bisa melewati hal yang Allah berikan cobaan tersebut. Dan ada dua kriteria juga yang bisa kita lihat bagaimana Allah itu berada di hati kita. Tidak hanya kita hanya Allah, tetapi kita harus ada Allah di dalam hati kita untuk lebih makrifat kepadanya. Yang pertama, jika Allah itu diagungkan, dicintakan atau diprioritaskan, kedudukannya itu adalah tingkat paling tinggi. Jadi ada dua kriteria, yaitu yang ada tingkat yang tinggi dan ada tingkat yang rendah. Dimana tingkat yang tinggi itu ketika kita selalu berzikir kepada Allah, tadi contohnya selalu mendekatkan diri kepada Allah, lalu membaca Al-Quran, beramal soleh dan lain-lainnya, maka itu tapi dengan catatan dengan hati yang ikhlas dan ada Allah di hati kita, maka itu sudah masuk kriteria yang tinggi. Lalu jika Allah kita selalu remehkan, kita hanya membutuhkan Allah ketika kita sedang dihadapkan dengan tadi segala ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita baru mendekat kepada Allah. Giliran kita sedang di atas, kita hanya melalaikan, kita tidak memikirkan Allah dan lainnya, meninggalkan sholat dan lainnya, maka itu adalah tingkat yang rendah. Juga ada salah satu kriteria orang yang tinggi. Kriteria orang yang tinggi itu orang yang paling bertakwa tentunya. Orang yang paling bertakwa yaitu orang yang selalu menjalankan semua perintah Allah dan mengetahui yang harus, mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya apa? Kita tidak berlomba-lomba dalam hal keduniawian. Contohnya untuk membeli ini, ketika kita melihat teman kita membeli sesuatu, kita aku pengen gitu. Tapi kita melihat teman kita ada yang melakukan sesuatu yang baik, maka kita tiru, tidak apa-apa, iri dalam hal seperti kebaikan seperti tersebut. Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan apapun. Jadi ada beberapa kesimpulan dari penggalan ini, di mana kedudukan kita itu adalah cerminan kita dari hubungan kita kepada Allah. Semakin dekat kita melakukan hubungan baik dengan Allah, atau semakin kita
melakukan hal-hal yang positif terhadap Allah, berdoa, membaca Al-Quran dan sebagainya, maka Allah pun akan memberikan rahmatnya atau kasih sayangnya. Dan sebaliknya, ketika kita menjauhi Allah, maka Allah pun akan semakin menjauh dan tingkat kasih sayang atau rahmatnya Allah pun akan semakin menjauh. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.